amalan itu pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci sering yang sampai kita jadi manusia ini jadi umat Nabi Muhammad ini ada saya kitabnya. Apa nih? Al-Qur'anul. Bahkan sering yang sebut ini di antara mukjizat Allah Rasulullah SAW yang Allah berikan yang luar biasa banyaknya, Rasulullah pun pernah menghidupkan orang mati juga, sebagaimana Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Namun Nabi Isa menghidupkan dengan mati, dia bau isi apa? Misalnya dengan kafir, misalnya mati menghidupkan dengan kafir, misalnya ini ada bau isi menghidupkan dengan mati ini langsung nyadar atau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau jadi Islam malik. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia kafir kemudian hidup lagi, Islam kembali, mati dalam keadaan Islam. Siapakah itu? Ini jarang kita dengar. Tatkala paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngerenit Abu Talib, saudara Abu Talib. Pada waktu Rasulullah ini nangis, wahai pamanku, pamanku Abu Talib, ucap 2 kalimat syahadat. Paman Rasulullah ini luar biasa pengorbanan di dalam hidup Rasulullah. Beliau yang menjaga, beliau yang membela perjuangan menyebarkan agama Islam. Lalu oleh akhir-akhir Abu Talib tiada tahu mengucap 2 kalimat syahadat ini. Sehingga turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad ya nabau isi ngembang dengan hidayah meskipun itu adalah orang yang paling kau cintai. Akan tetapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu disebutkan di dalam kitab, pada waktu itu memang Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak Islam. Tapi setelah dikuburkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW membangunkan Abu Talib dari kuburnya. Beliau bercakap, wahai pamanku, bangunlah pamanku, sila ucapan 2 kalimat syahadat. Bercakap beliau dengan paman beliau. Kemudian setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memang ya beberapa referensi, ada yang mengatakan bahwa itu Abu Talib itu meninggal dunia dalam keadaan bidunil millah, keluar daripada agama Islam. Tapi ya ulama semua usul keturunan Nabi SAW yang ke bawah ataupun yang ke atas, orang tua Nabi ada yang mengatakan dengan makin sangat isinya berbangga-bangga bahwa bapak ibu Nabi Muhammad adalah kafir. Dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, yang namanya orang tua ibu bapak Nabi itu ya berbolak-baliknya Rasulullah SAW pada diri orang yang bersujud, yaitu orang tuanya, yaitu Siti Aminah, ibu bapak Nabi, keluarga Nabi yang diberikan hidayah, termasuk Abu Talib yang luar biasa. Beliau membela Rasulullah SAW, membela Islam. Memang pada awalnya wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan kafir, tapi dibangunkan oleh Allah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ya, perbedaan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi mukjizat Rasulullah yang terbesar, paling belik niki ada di tengah-tengah kita mungkin. Meskipun beliau Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, mungkin dah hadir beliau. Karena beliau di Madinah Al-Munawwarah. Beliau sudah meninggal dunia, tapi ada peninggalan beliau yang terbesar sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Coba pelungguhin tangan. Al-Quran turun di Mekah tahun turun di Venezuela. Di Mekah tahun turun Al-Quran bau na santet ini. Lengan layak sampai mungkin Al-Quran le Madinah, kanja Al-Quran le Suela, bah
tetap na betitik le bawa tahun. Iya, tetap na betitik 2 titik na le Makkah ataupun le Padang. Al-Quran dimanapun tempatnya pada. Al-Quran turun di tengah-tengah kaum Arab Mekah Al-Mukarramah, menjadilah Mekah itu dikatakan haram, tanah haram, tanah suci Mekah. Kumbena apa dengarin tanah suci Mekah karena di sanalah tempat turunnya Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab turunnya Al-Quran timpa Nabi Inta, beliau diberikan gelar oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling utama manusia, paling bagus manusia, Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi dan rasul. Kemudian arah Al-Quran diri. Begitu juga, namun tiang pelungguh milih jadi manusia soleh, manusia bagus, hidup bahagia, nikmat di dunia, senang di akhirat, dendek pelungguh jauh-jauh dengan Al-Quran. Paling tidak, meskipun dek terpaham, dek tengerti, dekat terbaca Al-Quran, hanya sekedar membacanya pun bagian pahala beli ini. Dek pelungguh susah-susah, namun terbaca Al-Quran. Dek susah-susah, namun terbaca Al-Quran. Karena Allah berjanji, yarjuna tijaratan dan tabur. Terjadi apa-apa, kita selamat doang apa-apa. Kita sukses doang, kita bahagia doang. Apabila Al-Quran selalu mendampingi hidup kita, atau alias kita sering membacanya. Lagu aja pertanyaan, wah belum baca Al-Quran jalan ini? Hah? Wah. Nah, namun sawah aja alhamdulillah, namun deman mati ya. Oke? Silakan, belum membaca Al-Quran. Namun belum milih selamat, belum baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, amalan kita, namun pemilih selamat dunia akhirat, namun pemilih tarugi di dunia, namun pemilih tarugi di akhirat. Kedua, wa aqamus shalah. Tegawih sembahyang, laksanaan sembahyang, lebih-lebih sembahyang yang paling utama 5 waktu. Pada bulan ini, bulan Rajab, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran 5 waktu. Oke? 5 waktu loh ini jamaah sekalian. Dia sekat waktu. Ande langsung Allah Subhanahu wa taala ngembang Nabi Muhammad sekat waktu ompol-ompol, gitu. La ilaha illallah. Dia tekong pada mau lalu harian. Dia tak mau lalu kembing-kembing. Sembahyang dong sekat waktu coba bayangkan. Lagu aja ya Allah turun Rasulullah beraitkan ke Nabi Musa. Tira ngembang DP kewajiban si Allah wahai Nabi Muhammad. Akan ada sekat mah setulak malik. Ya nabau umat nakal umat dah. Umat beci, umat lemas lemah setulak dibergat timba Allah Subhanahu wa taala tulah Nabi kita. Sampai petang dasa 5, sampai petang dasa, telung dasa, sampai 5 ya Allah. Walaupun 5 pun wah perga Rasulullah gitu. Ya nabungin kurang-kurang nomor 5 jawab. Saya jari 5 coba bayangkan gitu. Mau yang nabung isi tenggal ya 5 deh padahal ya. Padahal wah rega dah si Rasulullah SAW timpa Allah. Dah ilah mau yang nabung isi tenggal ya di mana aja wah luar biasa nakal tuh jadi manusia gitu. Contoh misalnya berdua ke anak pun balik duit kamar arah 10 duit kamar balik ente arah 10 anak dah lalu inampe neneng lalu haji misalnya lalu umrah misalnya awanda misalnya anak tuh pekasian kamar niki maka selapu 10 kamar balik na balik ente 10 kamar lu apa bahasa anak 10 kamar kumbian sampai pirang bersihnya mah 10 kamar jamak lu aku kasiwa gitu aja oh masih baru aduh wah kita seroja nih itu sampai bergak kanak niki sampai sekit sampai saya kamar aku kan aja saya ke jemaah Malik saya kan itu aja lalu kanak niki Malik gina bergak Malik kira-kira segini peringatan deh apa yang 10 sampai saya kira-kira 10 kesuruh di awal lagu aja saya payu
Kira-kira namun dia ngemeleng gawe ya rek anak niki kira-kira sini perlu nggak tede? Ya itu. Puluh bayangkan rubah jadi saya. Okay? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala setek berubah jadi 5. Terus dia pelungguh meleng gawe sak 5 niki besili Allah Subhanahu wa taala. Okay?